Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felicia Agatha Manihuruk dengan NIM C1E123009. Izinkan saya pada hari ini saya akan memaparkan tentang resum, sistem informasi pemasaran dan juga sistem informasi manufaktur. Baiklah, kita masuk pada sistem informasi manufaktur. Adapun sistem informasi manufaktur itu ialah sistem yang mendukung fungsi produksi keseluruhan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengendalian, produksi dari barang maupun jasa. Adapun model dari sistem informasi manufaktur ini dimulai dari input subsistem, ada satu sumber yaitu sumber internal, ada sistem informasi akuntansi dan juga subsistem industrial engineering. Lalu pada sumber yang kedua ada sumber eksternal yaitu subsistem intelijen manufaktur. Mereka mengarah ke database. Lalu database mengeluarkan output subsistem yaitu produksi, persediaan, kuantitas dan juga biaya. Pada output subsistem akan menuju kepada pemakai. Pada sistem informasi manufaktur juga menggunakan istilah-istilah. Yang pertama ada ROP atau Reorder Point. Sistem ini berdasarkan keputusan pembelian berdasar titik pemesanan kembali. Yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning. Sistem ini mengenai perencanaan kebutuhan berbagai bahan baku. Yang ketiga ada MRP kedua, yaitu mengenai sistem yang akan memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Lalu yang keempat ada JIT atau Just in Time. Sistem ini mengenai pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik. Lalu yang kelima ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Pada sistem ini menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas. CIM ini menggabungkan robotika dan juga jam kontrol mesin. Adapun pada sistem produksi fisik menggunakan komputer sebagai bagiannya. Yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design. CAD ini merancang produk manufaktur. Yang kedua ada CAE Computer Aided Engineering. CAE ini menganalisa karakteristik desain untuk stimulasi kinerja produk. Lalu yang ketiga ada CAM atau Computer Aided Manufacturing. CAM ini mengontrol prosesnya produksi. Lalu yang keempat ada CAPP atau Computer Aided Process Planning. Jadi di sini mereka melakukan perencanaan proses produksi yang akan juga merakit suatu komponen. Lalu yang kelima ada robotik. Robotik ini melibatkan penggunaan robot untuk proses produksi. Baiklah, kita masuk pada sistem informasi pemasaran. Adapun pemasaran yaitu aktivitas proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan juga masyarakat umum. Lalu, sistem informasi pemasaran itu ialah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan dan mengelola, juga menganalisis dan juga menyebarkan informasi terkait kegiatan pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang pertama itu ada produk. Bagaimana produk itu dihasilkan. Lalu yang kedua ada kegiatan promotion. Lalu yang ketiga itu place atau saluran distribusinya. Lalu yang keempat itu ialah price atau keputusan harga. Lalu adapun informasi pemasaran, yang pertama produk yang dijual dengan produk kompetitor. Yang kedua cara, media, waktu untuk promosi. Lalu yang ketiga ialah lokasi atau tempat menjual produk. Yang keempat ialah harga produk dan juga harga kompetitor.
Lalu ada penelitian pemasaran. Pada penelitian pemasaran, operasi pemasaran untuk mempelajari kebutuhan konsumen untuk meningkatkan efisien pada pemasaran. Lalu pengumpulan data itu ada data primer dan juga data sekunder. Pada data primer itu mengambil data dari pihak perusahaan. Cara yang digunakan ada survei, wawancara, lalu ada pengamatan dan pengujian yang terkendali. Lalu pada data sekunder itu mengambil data dari pihak yang lain. Caranya itu dengan mencari surat kabar, majalah, buku, dan juga bisa melalui internet. Lalu ada bagian dari sistem informasi pemasaran. Bagian yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research. Pada marketing research ini dilakukan pengumpulan, pencatatan, analisis semua data pelanggan dan juga calon pelanggannya. Yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing intelligence. Pada marketing intelligence ini akan mencari informasi dari perusahaan asing yang memiliki hubungan penjualan dari produsen ke konsumen. Lalu yang keempat ada pemrosesan transaksi. Pada pemrosesan transaksi inilah akan dilakukan transaksi-transaksi penjualan. Lalu yang terakhir ada peramalan penjualan atau sales forecasting. Baiklah, itulah resume yang saya dapatkan dari materi Ibu mengenai sistem informasi pemasaran dan juga sistem informasi manufaktur. Kedepannya mungkin saya ingin mempelajari mengenai pembuatan website usaha, lalu pengelolaan keuangan dan juga pembukuan keuangan yang berbasis digital. Diharapkan kedepannya sistem informasi manajemen ini bisa membantu pengelolaan usaha kita dengan berbasis digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.